Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Hari ini kita memasuki tema 2 atau 3.b, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran hari ini adalah Bahasa Indonesia dan PPKN. Disiapkan buku tematiknya dan alat tulisnya, serta jangan lupa berdoa sebelum belajar agar dipermudah dalam memahami materi hari ini. Tujuan belajar hari ini mengenal manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dan memahami cara bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak sedang bermain di taman. Mereka senang bermain di taman karena teduh dan udaranya sejuk. Adanya pepohonan yang rindang membuat taman menjadi nyaman. Selain membuat udara menjadi sejuk dan nyaman, tumbuhan memiliki manfaat bagi manusia. Salah satunya adalah sebagai sumber makanan seperti tomat dan mangga. Kalian bisa lihat ya pada buku pembelajaran. Nah, Tuhan menciptakan tumbuhan yang bermanfaat untuk kehidupan makhluk hidup lainnya. Tumbuhan memiliki akar, daun, buah, batang, bunga, dan biji yang memiliki berbagai macam manfaatnya. Tahukah kamu? Tumbuhan memiliki banyak manfaat untuk manusia dan makhluk hidup lainnya, di antaranya yang pertama, sebagai tempat berteduh atau berlindung. Yang kedua, sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Contohnya, sebagian besar hewan bertempat tinggal di tumbuhan atau tanaman seperti burung membuat sarangnya di pohon. Yang ketiga, sebagai bahan baku industri dan peralatan rumah. Contohnya, kayu untuk membuat meja, lemari, pensil, dan masih banyak lainnya. Lalu untuk keindahan yang di rumahnya punya tanaman hias atau di perkarangannya menanam tanaman. Nah, salah satu fungsinya untuk keindahan. Yang kelima, sumber makanan. Banyak tumbuhan yang mengandung vitamin, misalnya banyak terdapat pada buah, protein pada sayuran, dan karbohidrat pada nasi. Yang keenam, penghasil oksigen atau O2. Pada siang hari, tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Proses fotosintesis yaitu proses pengambilan karbon dioksida atau CO2 di udara, kemudian mengeluarkan oksigen atau O2 yang membuat udara sejuk dan makhluk hidup bisa bernafas. Yang ketujuh, dibuat kerajinan tangan. Contohnya ada tanaman rotan, eceng gondok, kulit jagung, daun pandan, dan masih banyak yang lainnya. Dapat dibuat menjadi tas, topi, gantungan kunci, dan aksesoris lainnya. Lalu sebagai bahan pakaian, pakaian kita pakai sebagian besar terbuat dari kapas. Kapas akan dipintal menjadi benang, lalu ditenun dan dijahit menjadi pakaian. Yang kesembilan, sebagai pewarna alami. Contohnya warna kuning dari kunyit, warna hijau dari daun pandan atau daun suji, warna merah dari buah bit atau cabai, warna ungu dari buah naga dan atau ubi ungu, warna orange dari wortel, dan masih banyak tanaman yang lainnya yang bisa dijadikan sebagai pewarna alami. Yang ke-10, sebagai bahan obat. Contohnya yang bisa kalian temukan di dapur yaitu ada kencur untuk meredakan flu dan batuk, kunyit meredakan demam, radang, jahe untuk menghangatkan tubuh dan gangguan pencernaan, dan masih banyak lagi tanaman-tanaman yang lain yang bisa dijadikan obat. Nah, jika tidak ada tumbuhan, yang pertama, oksigen akan berkurang karena penghasil utama oksigen di bumi adalah tumbuhan atau tanaman. Terjadinya banjir dan erosi karena tidak ada penahan di tanah. Penahan utama di tanah atau di bumi yaitu akar-akar dari tumbuhan. Yang ketiga, terjadi kekeringan karena tidak adanya penyerapan air tanah yang dilakukan oleh tumbuhan. Yang keempat, berkurangnya sumber makanan. Yang kelima, pemanasan global. Yang keenam, kepunahan seluruh makhluk hidup. Karena tadi tanaman dan tumbuhan selain menghasilkan oksigen sebagai tempat tinggal dan
sebagai sumber makanan. Nah, oleh sebab itu kita harus menjaga dan merawat kelestarian tanaman karena tanaman memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup dan kehidupan. Contoh kecilnya saja, jangan membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik dengan menggunakan kantung yang terbuat dari bahan, atau saat kita membeli jajanan kita membawa tempat sendiri. Saat kita ke sekolah, kita membawa botol air minum sendiri, bawa bekal sendiri, dan tidak merusak tanaman yang ada di sekitar lingkungan kita. Setelah kita mengetahui manfaat dari tumbuhan untuk makhluk hidup dan kehidupan, kita akan mempelajari materi PPKN tentang sikap terpuji. Apa itu sikap terpuji? Sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk hidup lainnya, serta lingkungannya. Nah, sikap terpuji ada apa saja? Yaitu bersyukur, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, dan mendoakan. Yang pertama, bersyukur. Apa itu bersyukur? Yaitu bentuk rasa berterima kasih kepada Allah dengan menerima apapun yang diberikan dengan ikhlas dan sabar. Setiap makhluk hidup berguna bagi makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan kepada kita. Kita bersyukur masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur yang panjang, masih mempunyai ayah dan bunda. Nah, sikap bersyukur apa saja sih? Contohnya, yaitu mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillah, selalu mengingat Allah dimanapun kita berada, berbuat baik kepada makhluk hidup lainnya, menjaga kesehatan, membagi ilmu. Nah, contoh-contoh sikap bersyukur ini termasuk pengamalan sila Pancasila yang keberapa? Pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan lambangnya bintang. Lalu sikap terpuji yang lainnya itu mengucapkan terima kasih atau berterima kasih. Berterima kasih adalah ungkapan rasa syukur terhadap kebaikan orang lain yang diberikan kepada kita. Kepada siapa saja kita bisa berterima kasih? Yang pertama kepada Allah, kepada Sang Pencipta, yaitu dengan bersyukur. Yang kedua kepada tumbuhan, dengan cara merawatnya, tidak merusaknya. Lalu yang ketiga dengan hewan atau fauna, yaitu dengan menyayanginya dan tidak menyiksanya. Lalu sesama manusia dengan berbuat baik, mendoakan, mengucapkan terima kasih sambil tersenyum jangan lupa. Dan masih banyak lainnya. Nah, merupakan pengamalan sila Pancasila yang pertama. Lalu, kenapa kita harus berterima kasih? Karena berterima kasih menunjukkan bahwa kita menghargai dan menghormati kebaikan orang lain kepada kita. Apa yang kamu rasakan setelah mengucapkan terima kasih? Kita akan merasa bahagia, hati tentram, dan semakin erat persahabatan karena orang lain merasa dihargai oleh kita. Nah, sikap terpuji yang lainnya itu mengucapkan maaf atau meminta maaf. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Dalam berinteraksi kita pernah membuat kesalahan. Cara yang baik adalah meminta maaf. Orang yang mau meminta maaf jika melakukan kesalahan adalah orang yang pemberani. Meminta maaf ini termasuk pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambangnya rantai. Lalu sikap terpuji yang lainnya adalah mendoakan orang lain. Kita diperbolehkan mendoakan yang baik-baik, misalnya mendoakan orang yang sakit. Jika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, secara tidak langsung kita mendoakan diri kita sendiri. Nah, termasuk pengamalan sila ke-1 Pancasila juga. Hari ini kita telah mempelajari manfaat tumbuhan,
sikap terpuji, termasuk kita bersyukur, berterima kasih, meminta maaf, dan saling mendoakan. Diperhatikan videonya, dicatat materinya, dikerjakan tugas-tugasnya dari Bu Guru. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap belajar walaupun dari rumah. Dari Bu Guru, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.